Pemirsa Intens Investigasi, hari ini kursi panas pengadilan kembali membara. Benarkah sengketa warisan yang diajukan Teddy Pardiana murni demi masa depan Bintang ataukah ada udang di balik batu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat? Di saat Teddy menuntut aset dan simpanan almarhumah Lina Jubaedah demi pendidikan sang anak, Sule akhirnya meledak. Mengapa sang komedian menduga ada niatan tidak baik di balik gugatan ini? Kemana perginya aset-aset berharga Lina yang hilang secara misterius tepat setelah kepergiannya 6 tahun lalu? Namun, yang paling menggetarkan adalah rahasia gelap yang dibongkar oleh sahabat Teddy sendiri. Benarkah di saat makam Lina Jubaedah masih basah, Teddy justru kedapatan sering mendatangi tempat pijat relaksasi khusus dewasa? Apa yang sebenarnya terjadi saat warga melakukan penggerebekan terhadap Teddy yang tengah berduaan dengan seorang janda di sebuah villa pada jam 2 dini hari? Lantas, benarkah mobil milik Rizky Febian diam-diam telah dijual oleh Teddy tanpa izin? Mengapa sang sahabat berani menyebut bahwa sosok Bintang kini hanya dijadikan senjata dan kekuatan oleh Teddy demi mengeruk harta dari keluarga besar Sule? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari ini, Selasa, 10 Februari 2026, sidang lanjutan sengketa warisan yang melibatkan Teddy Pardiana. Agenda hari ini difokuskan pada pembuktian atas klaim aset almarhumah Lina Jubaedah yang dianggap sebagai hak waris bagi putri mereka, Bintang. Dalam persidangan ini, pihak Teddy Pardiana menuntut kejelasan atas sejumlah aset, termasuk properti dan simpanan yang hingga kini masih menjadi sengketa dengan pihak keluarga besar Sule. Teddy menegaskan, langkah hukum ini diambil murni untuk menjamin biaya pendidikan dan masa depan sang anak di masa mendatang. Inilah suasana persidangan yang berlangsung pagi tadi. Hai Ki. Halo Hai Ki. Sehat? Alhamdulillah. Sendiri ya? Pak Hakim juga sehat. Abang sehat, Bang? Sehat. Mau lewat sini ya Bang kasih jalan? Punten Bapak, punten. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Atas izin ya bentar ya Pak. Enggak tuh kami. Kesalahan saya malah. Sendiri ya? Siapa Bintang? Tepat usai persidangan digelar, inilah pernyataan selengkapnya dari pihak Sule. Ya kalau dari aku pribadi mewakili adik-adik juga memang nggak bisa dipungkiri karena kita juga satu ibu ya, itu memang sudah jadi hak Dede Bintang. Cuman di mediasi tadi juga kita tetap harus mengikuti hukum yang berada ya Pak ya. Jadi kita juga nanti
semuanya dikembalikan lagi ke persidangan nanti hasilnya seperti apa. Sejauh tadi sih karena berjalan cukup cepat ya, jadi kalau tadi aku pribadinya juga difokuskan di mana memang yang dijadikan dipertanyakan ya, hanya penetapan Dede Bintang. Tadi juga saya sudah mention beberapa kali, ya memang itu sudah haknya, mari kita urus bersama, aku bilang. Tapi ya saya tekankan memang ini haknya memang Dede Bintang. Sementara itu, dalam sebuah keterangan eksklusif, Sule menduga adanya niatan tidak baik dari pihak Teddy Pardiana dalam kasus yang bergulir ke persidangan kali ini. Sule secara terang-terangan mengakui pihaknya sudah menduga adanya motif terselubung atau udang di balik batu dari setiap aksi hukum yang dilakukan Teddy. Dugaan tersebut bukan tanpa alasan. Hal ini didasari atas laporan hilangnya sejumlah aset dan harta peninggalan almarhumah Lina Jubaedah secara misterius tak lama setelah sang mantan istri meninggal dunia. Pengacaranya bilang bahwa ini bukan tentang objek hartanya, tapi tentang penetapan ahli waris. Pertanyaannya, kenapa kekeh mau dimasukin ahli waris? Wah, saya tidak percaya kalau untuk persyaratan sekolah. Ini ada udang di balik batu, karena ada sebagian harta yang sudah hilang. Kalau sudah penetapan ahli waris kan nanti tinggal dipilah-pilah sama dia. Ini dugaan loh, ini dugaan saya. Karena dia tidak membawa apa-apa. Kan harta yang mau dibagi pun itu kan harta saya. Saya kasih sama mantan istri saya. Dari mantan istri saya sudah tertulis, dikasihlah ke anak saya Putri yang mengelola, dipercayakan sama Putri. Saksinya Pak Asep Hermanto. Dan itu sudah secara tertulis. Ketika ada mediasi ngobrol, dia tidak akan menghaki di safety box itu. Tapi setelah kita ambil dari safety box, ada beberapa dokumen yang hilang. Rumah Penyawangan, ruko, kan gitu. Beresin dulu itu, kemana dulu rumah yang udah dijual, kemana uangnya. Terus ada material juga, gimana itu. Terus surat Penyawangan tidak ada, surat ruko tidak ada. Terus duit Iki yang 5 miliar dibeliin kos-kosan, sekarang surat kos-kosannya ada di Teddy. Apakah ibu pengacara tahu? Ibu pengacara hanya tugas untuk menetapkan ahli waris, tapi tidak tahu silsilahnya gimana. Kepada tim intens investigasi, Sule akhirnya mengungkap alasan dibalik sikap diamnya selama 6 tahun terakhir terkait kemelut rumah tangganya di masa lalu. Selama bertahun-tahun, Sule memilih menutup rapat informasi tersebut, bahkan ketika publik menghujat dan menyangka dirinya yang berselingkuh kala itu. Sikap tersebut ia ambil semata-mata demi menjaga perasaan anak-anak dan menghormati almarhumah Lina sebagai ibu dari anak-anaknya. Kini, Sule menegaskan bahwa dirinya tidak menaruh dendam terhadap Teddy Pardiana. Namun baginya, langkah hukum yang diambil Teddy kali ini justru dianggap kembali membuka luka lama yang seharusnya tidak diungkit-ungkit lagi. Saya tutup rapat untuk menutup aib. Selama 6 tahun, saya rela dihujat habis-habisan bertahun-tahun. Saya yang disangka saya yang selingkuh lah. Saya selingkuh dengan Anu lah, selingkuh dengan Anu lah. Beritanya udah simpang siur, saya diam. Biarkan saya telan sendiri. Loh, karena itu ibu anak-anak. Itu ibu anak-anak. Setelah 6 tahun ini kenapa saya buka? Ya bukan nggak sayang sama ibunya anak-anak. Selain tidak ada rasa dendam sama sekali. Akan tetapi ya gara-gara suaminya lah. Yang membuka suaminya yang membuka. Membuka luka lama. Meninggalkan Sule yang menduga adanya motif terselubung dari aksi hukum yang dilakukan Teddy Pardiana. Lantas seperti apa pula sahabat Teddy ungkap hal mengejutkan? Benarkah di balik air mata kesedihannya, Teddy Pardiana justru sering mendatangi tempat pijat relaksasi khusus dewasa di saat makam Lina Jubaedah masih basah? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik aksi penggerebekan warga saat Teddy kedapatan berduaan dengan seorang janda di sebuah villa pada jam 2 dini hari?
Di tengah polemik harta warisan antara Sule dengan Teddy Pardiana, kini muncul kesaksian dari sosok yang mengaku sebagai sahabat dekat Teddy sendiri, yaitu Evan Kodong. Kesaksian ini pun begitu mengejutkan lantaran Evan seolah menguliti tabiat asli Teddy di balik layar. Secara eksklusif, Evan mengungkap meski Teddy kerap menunjukkan kesedihan mendalam usai berpulangnya almarhumah Lina Jubaedah, namun di saat yang bersamaan, Teddy diduga kerap mendatangi tempat pijat relaksasi khusus dewasa. Kesaksian ini tentu menambah daftar panjang kontroversi yang menyelimuti sosok Teddy di tengah perjuangan hukumnya saat ini. Dia selalu bilang kalau di rumah gitu kan, menyendiri, dia selalu bilang keinget almarhum. Tapi di balik itu ternyata dia nggak begitu sesuai dengan omongan dia, karena bahasa kasarnya makam masih basah atau kuburan masih basah pun dia jalan-jalan terus gitu, termasuk ngajakin saya ya kemana gitu. Ya salah satunya spa gitu, spa yang plus lah gitu. Itu makam masih basah loh. Baru berapa hari itu, Bang? Kurang lebih ya 1 bulan something lah ya, kurang lebih. Iya. Ya kasarnya belum ada 2-3 bulan lah ya. Belum ada 2-3 bulan, tapi ya udah, bagi aku sih menyayangkan lah ya. Kalau dibilang sering sih enggak juga, ya enggak begitu sering ke pijat plus itu. Cuman ya memang dia suka. Kalau dikembalikan dengan keadaan sih, dengan bahasa dia yang belum move on, enggak bisa lupa, terbayang terus, baru beberapa hari peninggalan almarhum. Harusnya ya enggak pelarian seperti itu dong. Menurut aku ya, menurut aku sih harusnya ya lebih ke cooling down, fokus ke anak dan mendoakan sih kalau menurut aku sih. Kesaksian Evan Kodong semakin dalam saat mengungkap sebuah insiden di tengah malam. Menurut pengakuannya, ia pernah dihubungi Teddy pada pukul 2 dini hari. Teddy memintanya untuk segera datang ke villa yang saat itu ia tempati bersama seorang perempuan. Hubungan kedekatan antara Teddy dengan perempuan tersebut diketahui hanya berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan setelah berpulangnya almarhumah Lina Jubaedah. Tahu Mbak Ayu nggak? Mbak Ayu yang tukang ramal itu, tukang ramal, kan pernah diramal dia tuh katanya. Sebelum 1 tahun juga udah nikah lagi dia, gitu. Nah itu betul, ramalan dia pas, ramalan si Mbak Ayu ya, Mbak Ayu kalau nggak salah itu pas. Yang udah meninggal ya Mbak Ayu itu ya. Iya, itu pas, ramalannya pas. Karena belum ada setahun lah, berapa bulan doang sepenjak almarhum meninggal udah sama perempuan. Dan perempuannya itu ya di villa itu, di rumah itu, di pemancingan itu. Tapi ada pengakuan disclaimernya katanya dinikah siri katanya gitu. Cuman ada momen yang kurang mengenakan untuk saya pribadi. Nggak mungkin aku ngomong langsung ke dianya gitu ya. Malam-malam itu aku ditelepon jam 2 malam sama Teddy. Om Evan di mana? Ya aku jawab, ya di rumah lah jam segini, jam 2 malam. Mau kemana sih Skamling? Emang ada apa Kel? Saya kan manggilnya Uncle sama dia. Emang ada apa Kel? Bisa kesini nggak? Urgency kata dia. Penting banget nih, darurat. Aku pikir kenapa nih, kebakaran atau apa gitu kan. Kenapa kalau kebakaran atau apa nggak manggil damkar gitu kan, manggilnya saya gitu kan. Nggak taunya pas saya samperin digerebek sama RT itu, minta diantar tuh perempuannya ke Tasik. Si cewek itu di situ terus, berbulan-bulan di situ terus. Ya memang ada bantu ikut serta ngurus Bintang. Itu karena Bintang kan di Pontang-Panting. Ya maksudnya nggak terus sama Teddy gitu. Yang pertama itu yang orang Solo itu, orang Solo. Dia punya anak di Solo juga. Pak Ecet tuh yang lebih tahu, Pak Ecet tuh. Pak Ecet, karena Pak Ecet pernah ke sana soalnya. Kalau Pak Ecet pernah ke Solo nganterin anaknya Teddy ini gitu. Dan kata Pak Ecet juga anak yang di sana nggak diurus juga, nggak dibiayain. Tak
berhenti di situ, Evan Kodong juga melontarkan keraguan besar terkait isu pernikahan Siri Teddy Pardiana dengan perempuan janda tersebut. Menurutnya, jika pernikahan Siri itu benar-benar terjadi, setidaknya ia sebagai orang yang sering dimintai bantuan oleh Teddy akan mengetahui prosesinya. Namun kenyataannya, kesaksian ini justru menguatkan dugaan adanya hubungan tanpa status yang menjadi pemicu keresahan warga hingga berujung pada penggerebekan. Kalau setahu aku sih nggak dinikahin. Cuman saya ngedenger juga disclaimer sih dinikahin Siri, tapi nggak nikahin Siri. Karena kalaupun dia nikah pun pasti saya diajak, saya tahu karena kesehariannya sama saya. Itu kemana-mana sama saya, pakai mobil saya, kemana-mana sama saya gitu. Nggak ada lagi selain sama saya. Usai sahabat Teddy yang ungkap hal mengejutkan, lantas, benarkah Teddy sengaja menjadikan sang buah hati, Bintang, sebagai senjata demi memuluskan ambisinya menguasai harta warisan? Dan benarkah pula ada dana fantastis senilai 5 miliar rupiah milik almarhumah Lina Jubaidah yang diduga telah disalahgunakan oleh Teddy Pardiana? Kesaksian Evan Kodong kian menyudutkan Teddy Pardiana saat masuk ke persoalan aset kendaraan. Secara belak-belakan, sang sahabat mengungkap bagaimana Teddy menceritakan dugaan penggelapan satu unit mobil milik Rizky Febian hingga berujung pada penjualan aset tersebut. Evan mengaku heran dan mempertanyakan keputusan Teddy untuk menjual unit kendaraan tersebut. Penjualan mobil yang diduga dilakukan tanpa izin pemilik sah ini kini menjadi salah satu poin berat yang memperkeruh posisi hukum Teddy di tengah tuntutan warisannya sendiri. Aku nggak tahu banget ya secara spesifiknya. Cuman aku tahu waktu dia beli mobil, beli saung ataupun pemancingan, pila, terus kemudian ya itu kebanyakan jalan-jalan sama Teddy, enak. Waktu itu dia jalan-jalan terus sama Teddy-nya. Cuman kalau pas transaksi penggelapan juga itu mobil, saya tahu tuh. Waktu mobil Innova itu punya Iki itu mobilnya. Orang STNK jelas kok. Itu punya Iki itu, tapi dijual sama Teddy. Yang bikin saya agak sedikit ngegerutu juga dalam hati, Om Evan bisa antar saya endorse nggak? Ke salah satu tempat lah. Nggak taunya itu bukan endorse, itu ngejualin barang-barang perabotan, kursi-kursi segala macam, resto lah gitu, pokoknya dijual-jualin sama dia. Ya pengakuan Pak Ecet sih ya bekas peninggalan almarhumah itu. Dan beberapa barang yang dimaksud Pak Ecet saya tahu juga kayak alat gym gitu. Terus apa ya, kursi sehat, kalau nggak kursi apa sih namanya, kursi terapi gitu, tahu kan, kursi terapi kayak gitu ya, kursi kayak gitu yang punya Iki kalau nggak salah waktu itu. Iki apa Putri Iki kalau nggak salah, iya punya Iki. Itu sih beberapa dia. Di tengah peliknya sengketa ini, Evan Kodong secara terbuka mempertanyakan etika Teddy Pardiana yang terus mengangkat kasus ini ke permukaan. Sang sahabat merasa prihatin terhadap keberadaan Bintang yang ia duga sengaja dijadikan senjata atau alat tawar oleh Teddy demi memenangkan ambisinya atas harta warisan. Kenapa sih harus ada pemberitaan ini di saat ada Bintang? Karena secara tidak langsung Bintang itu dijadiin gun buat dia, dijadiin senjata buat jadiin alat untuk speak up. Karena kalau pakai logika, secara simpelnya aja, stepnya gampang kok, berurutannya tuh gampang. Waktu pas speak up pertama soal warisan, itu dulu kurang lebih 7-8 bulan setelah almarhum meninggal, 6-8 bulan lah. Nah itu Bintang diambil sama saya, sama Teddy berdua diambilnya. Pak Ecet, di rumah Pak Ecet, diambil dari rumah Pak Ecet.
itu sengaja speak up ke wartawan, ke media, itu buat warisan. Nah dulu dia bilang, saya bingung katanya kalau bintang gak saya ambil, kalau bintang gak sama saya, kalau saya ditanya wartawan bintangnya di mana, repot. Harusnya kalau memang fokus ke anak ataupun memang tidak ada unsur ke harta warisan, udah dong fokus urusin anak tanpa ada pemberitaan kayak gini lagi. Tapi pas bintang diambil, setelah dia keluar berapa bulan dari penjara, berapa tahun dari penjara keluar, kurang lebih bintang nih diambil sama Teddy ini informasinya 4-5 bulan ke belakang. Dan berani naik lagi kan ke media, berani speak up lagi kan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.